Halo internet, selamat datang di Sosialita, Sosialima Loba Carita. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Goa Talo dan sejarah kerajaan Ternate Tidore. Saya, Riki Nuryaman, akan menjelaskan materi tentang masa keruntuhan kerajaan Goa Talo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Anissa Rahma dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang lokasi kerajaan Goa Talo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Farsi Ahmad dari 10 IPS 5. Saya di sini akan menjelaskan sejarah kerajaan Goa dan Talo. Setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastania Putri Gunawan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Goa Talo. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Oldianisa dari kelas 10 IPS 5 dan saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Ternate dan Tidore. Assalamualaikum, nama saya Mugayasa. Saya akan menjelaskan tentang masa runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Aspinurhasana akan menjelaskan tentang letak kerajaan Ternate dan Tidore. Saya Kayla Syakila akan menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Tidore. Sejarah kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Raja Goa, Daeng Mandrabia, menjadi raja bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah karena pusat pemerintahnya terdapat di Makassar. Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Karena posisinya yang strategis di antara wilayah barat Malaka dan timur Nusantara Maluku, Makassar menjadi bandara pertama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki pelaut-pelaut yang tangguh yang memperkuat barisan pertahanan Laut Makassar. Tokoh yang bernama Tome Pires membuat catatan untuk melukiskan kemampuan pelayaran dan perdagangan orang-orang Makassar. Pires menulis, orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, negeri Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Kesultanan ini disebut-sebut kaya akan beras, bahan-bahan makanan lainnya, daging, dan kapur barus hitam. Mereka memasukkan barang dagangan dari luar, antara lain pakaian dari Cambai, Bengal, dan Keling. Dan penemuan banyak jenis keramik dari asal dinasti Sung dan Ming di daerah Sulawesi Selatan juga membuktikan kerajaan ini telah menjalinkan hubungan dagang dengan Cina. Lokasi kerajaan Goa Talo. Masing-masing kerajaan membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo yang membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini ada di daerah Sulawesi Selatan
Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang, dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun yang berasal dari Indonesia bagian barat. Dengan posisi strategis tersebut, maka kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Masa kejayaan Gotalo. Kerajaan Gotalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia akan menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia dan Ambon terhalangi oleh adanya kerajaan Makassar, yang mengakibatkan timbulnya pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan sampai menyebabkan terjadinya peperangan. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk melawan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Runtuhnya kerajaan Gotalo. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan dengan VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Raja Bone, Arupalaka, meminta bantuan ke Belanda untuk menyerang Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Gotalo. Maka dengan cepat Belanda menyambutnya. Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka menyerang dari darat. Dengan tekanan yang demikian berat, akhirnya Belanda mampu memaksa Gotalo menandatangani perjanjian Bonggaya tahun 1667. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar dan secara terpaksa kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bonggaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga Eksodus dari Halmahera. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Ba'ab Masur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Ma'ya, Halmahera.
Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Secara geografis, letak kerajaan Ternate dan Tidore berada di daerah yang pentingnya dalam dunia perdagangan pada waktu itu, yaitu berada di Kepulauan Maluku, sebab di masa itu Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar hingga dijuluki The Spice Island. Tak heran jika rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan pada masa itu, sehingga banyak perdagangan dari negara yang berbeda datang dengan tujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah yang melimpah, sehingga munculan keinginan untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Keadaan tersebutlah yang memicu perubahan aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berjaya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Sultan Nuku adalah putra dari Sultan Jamaluddin. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena diadu domba oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis, bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Thanks for watching. See ya. Behind the scene dari video ini. Gan sekali. Makasih. Mikum guys. Assalamualaikum. Nih buat kalian yang nggak tahu, Assalamualaikum. nah, behind the skin of my life. Oh, aku behind the skin. Kamu ya. Aku behind the skin. Kamu. Kamu. Hey. Bah.